Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah praktek akuntansi dan komputer akuntansi. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang rekonsiliasi bank. Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya rekonsiliasi bank? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Rekonsiliasi bank adalah sebuah laporan yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas antara catatan perusahaan dengan catatan menurut bank. Mengapa kita perlu melakukan atau membuat laporan rekonsiliasi bank? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui fungsi dan tujuan rekonsiliasi bank. Yang pertama, sebagai pendeteksi kecurangan akuntansi sejak awal. Yang kedua, sebagai alat validasi, yakni pembuktian kebenaran informasi klien atas pembayaran produk yang telah dipesan maupun sebagai piutang usaha. Yang ketiga, sebagai pengendalian internal atau internal control atas pengelolaan dana kas, apakah sudah optimal ataukah belum. Yang keempat, mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan bank yang belum tercatat oleh perusahaan. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penggunaan dana sudah melewati batas yang ditentukan atau belum. Yang keenam, memeriksa selisih kurs apabila terjadi transaksi valuta asing. Selanjutnya, penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Yang pertama, setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Yang kedua, cek yang masih beredar, outstanding check. Yang ketiga, cek kosong. 4, penagihan piutang wesel. Kelima, jasa giro. Keenam, beban bunga dan administrasi. Serta yang ketujuh adalah kesalahan pencatatan. Mari kita simak satu persatu dari penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Yang pertama, setoran dalam perjalanan. Setoran kepada bank yang telah dicatat oleh perusahaan, namun bank belum menerima informasi masuk, kemudian dicatat di dalam rekening koran yang bersangkutan. Ini adalah pengertian dari setoran dalam perjalanan. Adapun rekening koran merupakan laporan yang diberikan bank kepada pemilik rekening yang di dalamnya berisi ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening. Cek yang beredar adalah cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sesuatu. Namun ternyata sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, cek tersebut belum juga dicairkan kepada bank oleh pemegangnya. Cek kosong adalah cek yang diterima oleh perusahaan, tetapi pada saat akan dicairkan ternyata dananya tidak ada atau tidak cukup. Penagihan piutang wesel. Jika perusahaan melakukan tagihan piutang wesel, maka tagihannya akan diketahui oleh perusahaan pada awal bulan berikutnya, yakni pada saat menerima rekening koran. Jasa giro merupakan manfaat atau benefit yang didapatkan nasabah ketika menempatkan dana dalam rekening giro. Jasa giro dapat disamakan dengan bunga yang diterima jika Anda melakukan tabungan biasa. Beban bunga dan administrasi merupakan beban yang dibebankan kepada perusahaan dikarenakan penggunaan fasilitas perbankan. Perusahaan baru mengetahui setelah menerima rekening koran. Kesalahan pencatatan adalah kesalahan di dalam mencatat transaksi, baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun pihak perusahaan. Berikutnya, bentuk-bentuk rekonsiliasi bank. Yang pertama, bentuk vertikal atau staffel form, report form. Yang kedua, bentuk skontro, account form. Yang ketiga, rekonsiliasi bank 4 kolom. Dan yang keempat, rekonsiliasi bank 8 kolom. Yang pertama ini adalah contoh daripada bentuk staffel yang di dalamnya hanya menggunakan 1 kolom saja. Selanjutnya, contoh dari bentuk skontro menggunakan 2 kolom. Kolom sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan. Untuk sebelah kiri berisi laporan dari bank ataupun transaksi yang dilakukan oleh bank
Sebelah kanan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom ya. Dan yang keempat, contoh daripada rekonsiliasi bank 8 kolom. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita aplikasikan kepada kasus dan kita bahas bersama-sama. Baiklah, kita lanjutkan. Kita masuk kepada pengaplikasian pada kasus akuntansi. Disebutkan bahwa PT Kurnia Jaya memiliki rekening di Bank Sejahtera. Pada akhir bulan Januari, PT Kurnia Jaya menerima laporan dari Bank Sejahtera yang berisi informasi mengenai saldo awal bulan, pertambahan, dan pengurangan yang telah dilakukan bank selama bulan Januari atas rekening giro PT Kurnia Jaya per 31 Januari. Oke. Perhatikan, menurut laporan bank tersebut, saldo giro PT Kurnia Jaya per 31 Januari sebesar Rp5.388.480. Menurut pembukuan PT Kurnia Jaya, saldo rekening giro di Bank Sejahtera sebesar Rp5.294.210. Oke, selanjutnya kita lihat pada Microsoft Excel untuk memulai membuat laporan rekonsiliasi bank. Pada pembuatan laporan ini kita menggunakan bentuk skontro atau menggunakan 2 kolom. Kolom yang sebelah kiri adalah pencatatan yang dilakukan oleh pihak bank. Kemudian dibandingkan dengan kolom sebelah kanan adalah pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kita sudah mendapatkan informasi yang pertama bahwa terjadi perbandingan saldo antara pihak bank dengan pihak pihak perusahaan. Yang pertama, kita masukkan saldo menurut laporan bank sesuai dengan kasus yang sudah kita baca sebesar Rp5.388.480. Nah, kemudian saldo pada pencatatan perusahaan sebesar Rp3.294.210. Nah, dari sini kita bisa ketahui telah terjadi perbedaan pencatatan ya. Pada saldo awal bank kita kasih warna supaya kita bisa tahu perbedaan warnanya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa temuan-temuan yang telah ditemukan. Yang pertama, setoran tanggal 30 Januari sebesar Rp1.591.630 tidak tercantum dalam laporan bank. Ingat, penyebab terjadinya rekonsiliasi bank yang pertama adalah setoran dalam perjalanan yang tidak tercantum dalam laporan bank. Maka kita akan tambahkan keterangan tersebut pada kolom pencatatan oleh bank. Oke, kita masuk kepada keterangan tambah. Kita masukkan keterangan setoran dalam perjalanan sebesar Rp1.591.630. Selanjutnya, bank telah melakukan kesalahan pembukuan, yaitu cek yang ditarik oleh PT Kamila Jaya. Ini PT Kurnia Jaya sebesar 100.000, nomor cek 656 telah dikurangkan pada rekening giro PT Kurnia Jaya. Maka kita tambahkan
dengan menambahkan keterangan kesalahan pencatatan yang telah dilakukan bank. Oke. Nominalnya sebesar 100.000. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua informasi. Yang pertama saldo yang telah dicatat bank, kemudian penambahan transaksi. Nah, langsung saja kita jumlah antara penambahan transaksi dengan saldo yang dicatat oleh bank. Oke, di bawah ini kita masukkan rumus penjumlahan dari mulai saldo sampai dengan kesalahan pencatatan. Oke, maka kita akan dapatkan jumlah setelah dilakukannya penambahan transaksi sebesar Rp7.080.110. Oke, kita lanjutkan. Poin yang ketiga, telah ditemukan 5 lembar cek yang ditarik pada akhir bulan Januari dan telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas oleh PT Kurnia Jaya yang belum dibayar oleh bank. Ya. Oke. Maka di sini kita catatkan pada keterangan kurangi atau pengurangan pada kolom pencatatan bank, ya. Oke. Yang pertama kita masukkan informasi. Ingat penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Selanjutnya berkaitan dengan nomor cek ataupun lembar cek adalah cek yang beredar. Berapa nomor cek yang beredar? Yang pertama kita masukkan 337, nominalnya sebesar 286. Ya, selanjutnya berurutan cek yang beredar nomor 338 sebesar Rp319.470. Yang ketiga dengan nomor 339 dengan nominal Rp83.000. Yang keempat nomor 340 nominal sebesar Rp203.140. Rp203.140. Yang kelima, cek yang beredar nomor 341 sebesar Rp458.530.000. Oke. Inilah 5 lembar cek yang ditarik sehingga dicatatkan pada keterangan pengurangan oleh pihak bank. Di sini kita jumlahkan berapa total daripada jumlah cek yang beredar. Oke. Maka kita dapatkan sebesar Rp1.350.140. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, bank telah menerima pelunasan selembar wesel tagih milik PT Kurnia Jaya sebesar Rp2.114.000, termasuk di dalamnya pendapatan bunga sebesar Rp214.000. Penerimaan pelunasan wesel ini belum dicatat dalam jurnal penerimaan kas oleh PT Kurnia Jaya. Karena belum dicatat dalam jurnal penerimaan kas oleh PT Kurnia Jaya, maka kita bergeser kepada kolom perusahaan dan mengisikan penambahan pencatatan, ya. Di sini kita masukkan salah satu penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Dalam hal ini keterangannya adalah pelunasan wesel
atau pelunasan piutang Wesel ya. Nominalnya sebesar Rp2.114.000. Selanjutnya, laporan bank menunjukkan bahwa bank telah memberi bunga pada PT Kurnia Jaya sebesar Rp28.010. Masih di dalam penambahan pencatatan, kita masukkan keterangan bunga bank sebesar Rp28.010 ya. Oke. Selanjutnya, poin yang keenam, cek nomor 333 sebesar Rp150.000 yang dibayarkan pada PT Bromo telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas oleh PT Kurnia Jaya dengan jumlah Rp510.000, sehingga saldo per buku menjadi terlalu rendah sebesar Rp360.000. Nah, di sini telah terjadi kesalahan pencatatan yang dilakukan perusahaan, yang mana seharusnya mencatat sebesar Rp150.000, telah terjadi kesalahan dicatat Rp510.000, sehingga catatan ataupun terjadi selisih antara dua catatan tersebut sebesar Rp360.000. Inilah yang kita inputkan kepada kolom perusahaan dengan keterangan kesalahan pencatatan. Kita masukkan selisih nominalnya Rp360.000. Oke, kita sudah dapatkan informasi saldo yang dicatatkan oleh perusahaan dengan penambahan-penambahan pencatatan. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dari saldo dengan penambahan pencatatan ya. Di sini kita masukkan ya. Kita dapatkan jumlah dari saldo dengan penambahan pencatatan kolom perusahaan sebesar Rp5.796.220. Kita berikan warna untuk membedakan. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan pada poin yang ketujuh. Biaya operasional bank bulan Januari adalah Rp14.250. Maka ini kita inputkan pada keterangan pengurangan atau dikurangi kolom perusahaan dengan menggunakan keterangan beban operasional. Ya, ingat tadi di dalam penyebab terjadinya rekonsiliasi ada namanya beban operasional atau beban yang dibebankan atas pemakaian fasilitas perbankan. Sebesar nominalnya Rp14.250. Selanjutnya, laporan bank menunjukkan adanya pengembalian cek yang tidak cukup dananya atau cek kosong sebesar Rp52.000. Cek tersebut berasal dari PT Rosalina. Kita tambahkan di sini cek kosong sebesar Rp52.000. Oke. Nah, kita jumlahkan kedua pencatatan pada kolom pengurangan yang dilakukan perusahaan. Oke.
Ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi jumlah pengurangan kolom yang dicatat oleh bank. Kita berikan warna untuk membedakan. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan supaya kita mengetahui saldo akhir pada pencatatan yang dilakukan oleh bank, ya. Kita jumlahkan antara pencatatan pada keterangan penambahan dengan pencatatan pada keterangan pengurangan. Oke. Atau dalam hal ini pencatatan yang masuk pada penambahan pencatatan dikurangi dengan jumlah pencatatan yang masuk pada keterangan pengurangan. Oke. Kita masukkan rumus di sini. Langsung saja ya. Oke. Nah, kita dapatkan untuk kolom pencatatan bank sebesar Rp5.729.970.000. Nah, kita bandingkan dengan catatan yang dilakukan perusahaan, apakah memiliki jumlah yang sama dengan pencatatan oleh bank. Oke. Kita masukkan ya. Telah kita dapatkan dua hasil yang sama antara kolom saldo akhir dari pencatatan bank dengan saldo akhir kolom pencatatan yang dilakukan perusahaan. Kita kasih warna supaya kita bisa membedakan. Ya. Nah, pada sampai tahap ini kita sudah membuat laporan rekonsiliasi bank PT Kurnia Jaya per 31 Januari. Nah, langkah selanjutnya setelah membuat laporan rekonsiliasi bank adalah menyesuaikannya di dalam sebuah jurnal. Adapun jurnal yang dibuat adalah jurnal yang berhubungan dengan penyesuaian saldo antara keterangan bank dengan keterangan perusahaan. Kita bergeser kepada worksheet sebelahnya pada kolom ataupun worksheet jurnal, ya. Oke, di sini saya sudah membuat tabel tentang jurnal yang perlu kita sesuaikan atas laporan rekonsiliasi. Nah, maka kita fokus kepada kolom pencatatan perusahaan ini ya, sebelah kanan. Oke. Yang pertama, kita catat kolom atau keterangan pelunasan piutang Wesel. Ya, kita kasih keterangan atau highlight font warna merah. Pelunasan piutang Wesel. Ya. Yang pertama kita inputkan adalah kas ya. Kita ini mencatat jurnal pada perusahaan PT Kurnia Jaya ya. Kas. Kemudian sebentar, kita masukkan dulu jumlah
nominalnya 2.114.000 rupiah. Oke, ini ya, 2.114.000. Nah, keterangan selanjutnya adalah untuk nominal 2.114 ini di dalamnya termasuk pendapatan bunga sebesar 214.000. Oke. Maka di sini kita masukkan pendapatan bunga ya. Oke, sebesar 214.000. Nah, kita lihat masih belum seimbangnya antara kas pada kolom debit dengan pendapatan bunga pada kolom kredit. Maka kita tambahkan lagi satu keterangan, yakni piutang wesel. Ya, piutang wesel adalah selisih daripada kas yang diterima dengan pendapatan bunga. Ya, kita masukkan, kita kurangi dengan pendapatan bunga. Oke, maka piutang wesel adalah sebesar 1.900.000 rupiah. Selanjutnya adalah bunga bank. Kita masukkan di sini kas sebesar 28.010 rupiah. Oke, ini ya pada poin yang kelima dan pada pencatatan kedua kolom perusahaan. Maka di bawahnya kita kasih keterangan, kita input keterangan pendapatan bunga sebesar 28.010 rupiah. Oke, selanjutnya adalah kesalahan pencatatan. Maka di sini kita tulis yang pertama kas, nominal kesalahan pencatatan 360.000 rupiah. Nah, adapun di sini kita tulis utang usaha sebesar 360.000 rupiah. Selanjutnya beban operasional ya, sebesar 14.250. Perusahaan mengeluarkan uang, maka yang pertama ditulis adalah beban operasional bank sebesar 14.250 rupiah. Keterangan yang kedua pada kolom kredit adalah kas sebesar 14.250 rupiah. Selanjutnya cek kosong. Kita masukkan bahwa cek kosong tersebut adalah pengembalian cek yang tidak cukup dananya atau cek kosong ya. Maka di sini ditulis piutang usaha. Ingat, cek kosong atau piutang usaha tadi pada penyebab terjadinya rekonsiliasi sebesar 50.000 rupiah. 52.000 rupiah, maaf. Di bawahnya di sini adalah kas sebesar 52.000 rupiah. Oke, maka jumlah terakhir kita dapatkan ya
2.568.000. Oke, untuk sebelah kolom kredit kita juga lakukan penjumlahan. Nah, kita ketemukan hasil jumlah kolom dari kolom debit yang sama dengan kolom jumlah kredit ya. Nah, sehingga inilah jumlah pencatatan yang telah disesuaikan mengacu pada laporan rekonsiliasi bank. Baiklah, demikian materi mengenai rekonsiliasi bank dan juga penerapannya di dalam pembuatan laporan sekaligus jurnal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.